Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidodo. Nah, saya akan menjelaskan materi terkait inflasi dan pengangguran. Nah, ini di kelas mata kuliah ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, yang pertama apa sih inflasi itu? Nah, inflasi terjadi apabila harga barang dan jasa umumnya meningkat terus-menerus selama kurun waktu tertentu. Nah, nilai uang yang menurun karena jumlah uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Nah, kemudian inflasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya produksi, permintaan, atau gangguan pasokan. Kemudian apa sih penyebab umum inflasi? Nah, yang pertama, inflasi itu timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat atau terlalu banyak seperti itu. Nah, inflasi semacam ini disebut dengan demand inflation. Yang kedua ada inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Nah, ini disebut dengan cost inflation. HPP tinggi, otomatis harga naik juga. Kemudian ada teori inflasi, ada tiga. Yang pertama ada teori kuantitas. Nah, ini menyatakan bahwa inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Nah, ini penyebabnya adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian itu meningkat. Kemudian ada teori Keynes. Ini terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomian. Pengen hedon seperti itu. Kemudian teori struktural. Teori ini terkait dengan kekakuan dalam struktur ekonomi suatu negara. Nah, sehingga respon atas perubahan terkait permintaan dan menjaga stabilitas ini terhambat seperti itu. Kemudian penggolongan inflasi ini ada 4. Yang pertama ada inflasi ringan atau creeping inflation. Nah, ini inflasi dengan tingkat di bawah 10% setahun. Kemudian ada inflasi sedang atau sederhana atau disebut juga galloping inflation. Nah, ini tingkat inflasinya per tahun ini antara 10 sampai 20%. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada inflasi tinggi atau high inflation. Nah, ini tingkat inflasinya per tahun mencapai 30 sampai 100%. Dan yang terakhir, ini yang hyperinflation ini tingkat inflasinya lebih dari 100%. Kemudian penggolongan berdasarkan sebabnya. Nah, ini ada yang pertama, demand pull inflation. Nah, ini inflasi terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat, tetapi produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Nah, sehingga harga naik karena persaingan dalam memperoleh barang menjadi langka seperti itu. Kemudian ada cost push inflation. Nah, ini inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi atau HPP. Nah, ini seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja, tarif pajak seperti itu ya. Nah, kemudian dibebankan kepada konsumennya sehingga menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian ada monetary inflation. Nah, inflasi ini terjadi akibat terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Nah, penyebabnya itu nilai uangnya menurun dan harga barang menjadi lebih mahal. Karena banyak uang, ya, otomatis harga menjadi, ya, kita mau beli dengan harga lebih mahal tidak masalah seperti itu. Kemudian dampak inflasi ini ada yang pertama ada penurunan daya beli masyarakat, kemudian ada gangguan terhadap distribusi pendapatan. Soalnya kan kalau
Inflasi kan biasanya harga meningkat, tapi gaji tetap seperti itu. Kemudian ada peningkatan suku bunga, kemudian dorongan investasi spekulasi. Nah, pengennya cepat kaya seperti itu. Ya, investasinya ya, spekulatif ya, saham, kripto, seperti itu. Kemudian ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, ini mengatur jumlah uang beredar melalui suku bunga dan kredit. Kemudian ada kebijakan fiskal. Nah, ini mengontrol pengeluaran negara dan memberikan pajak jika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada kebijakan non moneter. Ini mengawasi harga dan distribusi barang agar tetap stabil. Kemudian selanjutnya materi terkait pengangguran. Nah, definisi dari pengangguran sendiri yaitu orang yang termasuk angkatan kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Nah, kemudian perhitungannya untuk jumlah penganggur, itu angkatan kerja dikurangi dengan orang yang bekerja. Dan untuk menghitung tingkat pengangguran, ini ada jumlah pengangguran tadi, rumus sebelumnya, dibagi dengan angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Jadi bentuknya presentase karena tingkat ya. Nah, kemudian penyebab pengangguran apa sih? Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi lambat dan tidak seimbang. Nah, ini dapat menyebabkan lapangan kerja baru tidak tercipta secepat dengan pertumbuhan angkatan kerja. Seperti itu. Ya, seperti Indonesia lah. Nah, pertumbuhannya angkatan kerjanya cepat, lulusan saja itu banyak yang belum dapat kerja. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada ketidaksesuaian keterampilan kerja. Nah, ini kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Kemudian ada fluktuasi siklus bisnis. Nah, ini selama periode kontraksi atau resesi pemerintah, permintaan barang dan jasa menurun. Nah, yang mengakibatkan itu perusahaan mengurangi produksi sehingga ada PHK. Kemudian ada perubahan teknologi. Nah, kemajuan teknologi seperti otomatisasi, penggunaan robot, AI gitu ya, ini dapat menggantikan pekerjaan manusia di berbagai sektor industri terutama. Nah, kemudian yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah itu tidak tepat seperti kebijakan fiskal atau moneter yang tidak efektif, ini dapat memperburuk masalah pengangguran. Kemudian selanjutnya ada jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional. Nah, ini karena adanya waktu yang dibutuhkan. Jadi orang lagi cari kerja mungkin habis sekolah, butuh waktu untuk cari kerja mungkin sebulan, 2 bulan. Nah, ini disebut pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran struktural. Nah, ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Kemudian ada pengangguran siklis, ini berkaitan dengan siklus ekonomi, terutama saat terjadi resesi atau krisis ekonomi. Kemudian ada pengangguran musiman. Nah, ini pengangguran ini karena adanya perubahan musim biasanya terjadi di sektor-sektor seperti pertanian atau pariwisata. Nah, kemudian yang nomor 5 ada pengangguran teknologi. Ini disebabkan dengan kemajuan teknologi yang bisa menggantikan tenaga kerja manusia sehingga di PHK seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada pengangguran terselubung. Nah, ini terjadi ketika seseorang memiliki pekerjaan namun dia tidak memaksimalkanlah seperti itu ya. Atau mungkin liha-liha bahasa ininya ya. Kemudian ada penanggulangan pengangguran. Itu ada dua, ada kebijakan fiskal dan moneter. Nah, yang kebijakan fiskal sendiri itu yang meningkatkan pengeluaran pemerintah, kemudian ada penurunan pajak. Nah, untuk yang moneter ada dua juga. Yang pertama ada meningkatkan jumlah uang beredar, dan yang kedua ada menurunkan suku bunga dan memperluas investasi. Nah, hubungan inflasi dan pengangguran, nah ini penurunan pada pengeluaran dan permintaan agregat ini akan mendorong perusahaan untuk membatasi produksi.
Kemudian pembatasan produksi ini dapat menurunkan penggunaan jumlah tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Nah, kemudian pembatasan produksi ini menurunkan tingkat harga. Nah, artinya kalau inflasi turun berarti deflasi, artinya pengangguran. Kebalikan lah gitu ya. Nah, ini kayak kurva Phillips ini ya. Dan di kurva Phillips ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara keduanya. Jadi saat deflasi maka eh, pengangguran, kalau inflasi turun maka pengangguran tinggi, kalau inflasi tinggi maka penganggurannya rendah. Nah, ada faktor-faktor lain selain tadi ya, kurva Phillips, ada juga di luar itu yang mempengaruhi hubungan inflasi dan pengangguran. Pertama ada ekspektasi inflasi. Nah, jika masyarakat memperkirakan inflasi akan naik, mereka mungkin menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan pemerintah. Ini kebijakan fiskal dan moneter pemerintah seperti suku bunga dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi inflasi dan pengangguran. Kemudian ada faktor eksternal, ini peristiwa global, nah, seperti kenaikan harga minyak atau pandemi dapat berdampak pada inflasi pengangguran di suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh soal. Yang pertama, inflasi gabungan di 82 kota di Indonesia yang disurvei oleh BPS. Ini didapatkan data inflasi tahun 2014 besar 8,36%, kemudian tahun 2015 besar 3,35%, tahun 2016 besar 3,02%, dan tahun 2017 besar 3,15%, yang masuk kategori. Nah, yang A ada inflasi sangat ringan, B inflasi ringan, C inflasi sedang, dan D inflasi berat. Nah, untuk jawabannya ada B, inflasi ringan. Nah, ini karena 3 tahunnya yang 15, 16, 17 termasuk ringan, dan yang sedang hanya 14, sehingga rata-ratanya ringan. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, inflasi yang disebabkan oleh bertambahnya permintaan masyarakat disebut, yang A ada domestic inflation, B expectation inflation, C demand pull inflation, dan D cost push inflation. Nah, jawaban yang benar adalah demand pull inflation. Soal selanjutnya, pemerintah mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh A. Kementerian Keuangan, B. Bank Indonesia, C. Dirjen Pajak, dan D. Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat jawaban yang benar adalah Bank Indonesia. Selanjutnya, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan termasuk dalam kategori A. Pekerja, B. Pengangguran terbuka, C. Pengangguran terselubung, atau D. Pekerja paruh waktu. Nah, jawabannya yang benar adalah pengangguran. Kemudian selanjutnya, jika diketahui jumlah angkatan kerja suatu negara 100 juta orang dan jumlah penduduk yang bekerja adalah 90 juta orang, maka tingkat pengangguran adalah A 5%, B 10%, C 15%, atau D 20%. Jawabannya adalah B 10%, karena jika kita menghitung jumlah pengangguran itu ada 10 juta, 100 dikurangi 90, kemudian tingkat pengangguran 10 juta dibagi 100 juta dikali 100%, maka ketemu jawaban 10%. Nah, ini cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.